Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nimputu Eva Wahyuni Asih, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata penerapan pembelajaran berdiferensiasi dalam mengajar teks analytical exposition. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Hello, good morning, students. How are you today? Well, I hope all of you in the good conditions. I'm fine, thank you. Thank you for asking my conditions. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, jadi saya akan melakukan absensi pada hari ini ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Bagaimana Ketua Kelas Andika? Oh, semua hadir. Oh, tadi sudah sempat di absen ya. Baik, terima kasih. Senang sekali semuanya dapat hadir pada pagi hari ini. So, before we start the presentations or the learning process, baiknya kita melakukan doa dulu ya, supaya pembelajaran dapat lancar pada pagi hari ini. Minta tolong untuk Andika dapat membantu Ibu memimpin doa. Ya, terima kasih. Nah, mudah-mudahan sudah dilihat ya. Baik, sudah dilihat. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang analytical expositions. Jadi sebelum lanjut, apa itu analytical exposition, bagaimana? Nah, kita ke tujuan pembelajarannya dulu. Adapun tujuan pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kegiatan hari ini adalah yang pertama, siswa mampu membaca teks eksposisi. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu mengidentifikasi struktur teks, unsur kebahasaan, fungsi sosial dari teks eksposisi yang dibaca, khususnya teks analytical exposition. Kemudian yang ketiga adalah memahami informasi tersirat dan tersurat dari teks eksposisi. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi tujuan dari penulis teks eksposisi. Itu tujuan pembelajarannya. Sudah jelas ya? Baik, terima kasih. Lanjut ya, kita lakukan asesmen awal dulu untuk menentukan kesiapan belajar siswa. Jadi apakah anak-anak sudah siap gitu, dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Sekarang bisa dilihat, saya akan memberikan sebuah gambar berseri ya. Nah, look into the pictures. What do they do? Oke, ya benar sekali mereka melakukan illegal logging. Illegal logging ini adalah penebangan liar. Now let's go to the next picture. What will happen after that? Can you see the pictures? Yes, the pictures can see us that a lot of trees being cut, and after that, anak-anak bisa lihat ya, jadi gundul ya, hutannya itu gundul. Kalau sudah hutan gundul, apa yang akan terjadi? Ada yang tahu? What will be happen next? Ya, benar sekali. Akan terjadi a lot of disasters. Yang pertama itu apa? Kira-kira ada yang tahu? Benar, ada flood ya. Kalau sudah ada flood, apa lagi? Ada yang tahu kalau sudah hutan itu gundul itu bagaimana? Ya, kemudian animal will lose their natural habitat in the forest. Kemudian, apa lagi? Benar sekali, erosi ya, erosion. Jadi ada erosi karena tidak ada yang hutan tidak lagi mampu menampung air, kemudian akan terjadi erosi. Nah, kaitannya dengan bacaan kita hari ini adalah the conclusions. Apa kira-kira? Ya, benar sekali. We should apa? We should stop apa tadi? Penebangan liar, bahasa Inggrisnya apa? Illegal logging, benar. We should stop illegal logging. Kaitan dengan materi yang akan anak-anak baca adalah about illegal logging and the effects, of course. Nah, kita lanjutkan ya. Baik, di sini kita masuk ke definisi dulu. What is analytical exposition text? Jadi, analytical exposition text itu adalah, nah, minta tolong Sharon dibaca. Ya, benar sekali. Ya, jadi exposition text ini secara sederhana adalah sebuah teks yang menyajikan satu sudut pandang tentang sebuah isu yang umumnya dapat kita temukan di artikel ilmiah, jurnal, majalah, dan bagian tajuk rencana atau editorial suatu koran atau media massa. Itu sudah sering dibaca, tapi nggak tahu apa ini teks apa ya.
Lanjutkan. Oke. Tujuan kenapa sih orang menulis teks eksposisi? Jadi tujuannya adalah the purpose. Tujuan itu purpose ya, bahasa Inggrisnya tujuan itu purpose. The main purpose of analytical exposition is to persuade the reader. Ada yang tahu kata persuade itu artinya apa? Ya, benar. Ini untuk meyakinkan, untuk mempengaruhi. Jadi untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang diharapkan topik yang penting untuk dibahas ya. Nah, selanjutnya dengan struktur. Kita lihat struktur analytical exposition. Sini yang pertama adalah tesis. Tesis adalah bagian yang memberikan pembaca tentang topik. Ya, topik ini kalau topik ada di paragraf berapa? Ya, benar sekali Rexia. Topik ini ada di paragraf pertama. Kemudian ada arguments. Ya, di sini. Arguments, ada S-nya. Berarti lebih dari satu ya. Argumennya ada banyak. Bisa satu, dua, bisa dua ya. Tidak mungkin satu ya. Dua, tiga, dan seterusnya. Ini berupa paragraf-paragraf yang berisikan argumen. Jadi, biasanya dalam artikel exposition terdapat lebih dari dua argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan karena yang mempengaruhi ya, bahwa topik yang dibahas itu ada topik yang penting gitu, memerlukan perhatian, makin bagus gitu ya. Dan yang paragraf ini adalah reiterations. Bagian tesis argumen sudah dipaparkan, ditutup dengan kesimpulan dari reiterations. Reiteration ini biasanya adalah menutup tulisan. Kalau menutup di bagian mana? Ya, benar sekali Dodia, di bagian paling akhir, di bagian akhir ya. Nah, kalau memang sudah ini ya, nampaknya sudah banyak yang membaca materi yang saya share di WhatsApp group tadi malam. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah example of analytical exposition text. Ini anak bisa baca. Ini saya sudah kirimkan. Oke, saya kirim dulu di WA grupnya ya. Nah, ini contoh teksnya, tolong dibaca. Jadi teksnya, kalau anak-anak perhatikan nih, paragraf itu apa tadi? Tesis, benar sekali tesis. Nah, kalau paragraf argumennya paragraf berapa aja? Ada yang tahu? Ya, Juna. Satu, dua, oh bukan satu, satu itu tesis. Ya, dua. Lalu apa? Tiga, empat. Yang terakhir, lima. Nah, kalau reiteration, paragraf yang mana? Oh ya, Dodi lagi, Dodi ya. Paragraf apa? Paragraf terakhir benar. Ini disebut sebagai reiteration. Nah, anak-anak silakan dibaca dulu ya. Kemudian silakan dijawab pertanyaan yang ada pada halaman berikutnya, gitu ya. Nah, baik anak-anak, karena sudah tadi dibaca dan dipahami, kita ini ya, kita bahas pertanyaannya. Yang anak-anak kita sudah melakukan asesmen formatif, jadi saya ingin mengetahui sejauh mana anak-anak memahami materi yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu akan melakukan refleksi. Silakan 3 aja. Oh, teksnya terlalu panjang ya. Barangkali nanti akan saya carikan teksnya yang lebih singkat ya. Baik, thank you very much for today. Before we end this section, tadi sudah dimulai dengan berdoa. Marilah kita berdoa kembali untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Kelas untuk dapat memimpin doa. Ya, berdoa mulai. Baik, terima kasih. Thank you very much for today. I will stop share screens. And thank you very much for your attention. And see you next meeting. Goodbye.